Malam ke-29. Di hadapan Raja Shahrayar dan Dunyajat. Pada malam ke-29, Shahrajat kembali melanjutkan ceritanya. Setelah puas memaki-maki, istriku lalu mengambil sebuah cambuk dan mulai memukuli punggungku. Lalu istriku berkata kepada budak-budaknya, "Seret orang ini ke hadapan gubernur untuk memotong tangannya yang telah digunakan untuk makan jirbajah dan tidak mencucinya." Ketika aku dengar ucapan itu, sontak aku berseru, "La haula wala quwata illa billah. Apakah kau akan memotong tanganku hanya gara-gara aku makan jirbajah dan tidak mencuci tanganku?" Para dayang yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Nyonya, ampunilah suami Nyonya itu untuk kali ini." Istriku menolak. "Tidak, aku tetap memotong sebagian anggota tubuhnya." Kemudian istriku meninggalkan aku sendirian. 10 hari kemudian, istriku kembali bersama beberapa orang budak. Kepadaku ia berkata, "Hai jelek, aku tak sudi menjadi istrimu karena kau makan dirbajah dan tidak mencuci tanganmu." Lalu dia memerintahkan budak-budaknya untuk memotong semua ibu jariku. Itulah sebabnya sekarang kalian melihat kedua tanganku tak memiliki ibu jari, sebagaimana halnya kedua kakiku. Setelah menerima hukuman yang aneh itu, kubalut lukaku, dan aku bersumpah dalam hati untuk tidak pernah memakan jirbajah, kecuali setelah kucuci tanganku 40 kali dengan air, 40 kali dengan laos, dan 40 kali dengan sabun, sehingga genap 120 kali kucuci tanganku. Itulah kisahku, mengapa aku menolak menyantap jirbajah yang dihidangkan malam ini. Setelah rekan hamba itu menceritakan kisahnya itu, hamba pun bertanya padanya tentang apa yang terjadi padanya selanjutnya. Rekan hamba itu menjawab, "Setelah aku berkata kepada istriku bahwa aku telah bersumpah untuk tidak pernah sekali-kali makan jirbajah, sikap istriku mulai melunak, dan bahkan dia bersedia tidur bersamaku. Setelah beberapa hari tinggal di kota istana khalifah, istriku mengatakan padaku bahwa kami berdua harus segera keluar dari istana. Karena banyak kalangan dalam istana yang tidak menyukaiku, dan aku memang menyadari bahwa aku masih dapat tinggal di istana hanya disebabkan perkenan dari permaisuri khalifah yang memang sangat menyayangi istriku. Istriku lalu memberiku uang 50.000 dinar dan berkata, 'Bawalah uang ini dan belilah sebuah rumah yang besar untuk kita tinggali.' Aku segera meninggalkan istana untuk membeli rumah, dan setelah berhasil mendapatkan sebuah rumah yang layak, aku dan istriku pindah ke rumah itu dengan membawa serta semua harta yang kami miliki. Kemudian hamba pun makan bersama rekan hamba yang tak memiliki ibu jari itu. Dan seusai makan, hamba pulang, sampai akhirnya di tengah jalan, hamba berjumpa dengan si bongkok yang Paduka cari-cari. 'Sekian cerita hamba Paduka,' ujar si juru masak. 'Ah, ceritamu itu tidak lebih hebat dari kisah tewasnya si bongkok ini,' ujar Raja Cina. 'Oleh sebab itu, aku akan tetap menggantung kalian sampai mati.' Pagi datang lagi. Kisah tragis yang dituturkan Shahrajat pun terhenti. Ya Imam.